Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Jadi ya, siapapun. Saya Bu. Marilah kita berdoa agar diberi kelancaran dalam pembelajaran hari ini. Doa dimulai. Amin. Baik, terima kasih ya Nak Kurnia. Nah hari ini kita akan memulai pembelajaran seperti hari-hari yang sebelumnya, yaitu masuk lagi pada pembelajaran fikih. Nah, karena kita dalam keadaan masa COVID sekarang ini, di mana-mana harus semua menggunakan internet, karena kita harus selalu mematuhi protokol yang diberitahu oleh pemerintah. Nah, untuk tetap diam di rumah, jadi pelaksanaan pembelajaran kita harus seperti ini. Kita juga hanya bisa menggunakan internet, yaitu dengan Zoom. Walaupun kita tidak bisa bertatap muka seperti biasanya, Ibu harap anak-anak Ibu ini bisa tetap kondusif dalam belajar dan bisa memahami materi pembelajaran fikih hari ini. Pokoknya harus serius agar kita dapat Ibu ingin siapa yang masih ingat atau siapa yang masih bisa menjelaskan materi minggu lalu tentang indahnya berbagi, kurban akikah, dan kaifah penyembelihan binatang. Ya, siapa? Citra, Bu. Oh, ya. Jadi Bu, melaksanakan kurban dan akikah hukumnya ialah sunnah muakkad bagi setiap muslim yang memiliki kemampuan dan mukallaf atau akal sehat dan dewasa. Jadi mukallaf itu adalah sehat, akal, dan dewasa. Mengapa umat muslim diwajibkan untuk melaksanakan kurban dan akikah? Karena dengan kita melaksanakannya itu menjadi suatu ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Penyembelihan hewan kurban ketika hari raya Idul Adha disebut dengan al-udhiyah sesuai dengan waktu pelaksanaan ibadah tersebut. Sehingga dari makna ini, ia adalah hewan yang disembeli dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dilaksanakannya pada hari Idul Adha dengan syarat-syarat tertentu. Dan dari definisi tersebut, maka tidak termasuk dalam al-udhiyah adalah hewan yang disembeli bukan dalam rangka takaruf kepada Allah atau seperti untuk dimakan, dijual, atau untuk menjamu tamu. Seperti itu, Bu. Dapat saya jelaskan. Terima kasih. Terima kasih ya Citra atas penjelasannya. Ibu bisa sepemahaman seperti Citra. Dan Ibu berharap walaupun kita sudah memasuki pembelajaran-pembelajaran untuk minggu ini, minggu depan, atau depannya lagi, tapi jangan anak-anak Ibu ini melupakan pembelajaran yang telah lalu. Nah, coba sekarang ini kan kita sudah memasuki materi yang kedua ya, yaitu asiku fil aqdi, jual beli, hiyar, hikirot, dan riba. Nah, coba siapa yang bisa menjelaskan sedikit saja tentang materi hari ini? Saya, Bu. Ya, Budi Fatmawati Dewi. Baik, nah yang jual beli merupakan memberikan sesuatu untuk mendapatkan sesuatu atau tukar menukar untuk sebuah barang. Nah kemudian hiyar itu adalah
hak bagi pembeli ataupun penjual untuk melanjutkan akad jual beli atau membatalkannya. Nah, kemudian kirot sendiri adalah pemberian modal dari seseorang untuk seseorang lainnya sebagai modal usaha, Bu. Baik. Nah, terima kasih ya. Nah, itu sedikit penjelasan dari teman kalian. Ibu akan melanjutkan mendapatkan sesuatu atau tukar menukar. Hukum asal jual beli ini adalah mubah, boleh. Nah, artinya setiap orang Islam bisa melakukan akad jual beli ataupun tidak tanpa ada efek hukum apapun. Dan dalil Al-Quran dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 275, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas. Nah, yang artinya padahal Allah telah mengharapkan. Nah, jadi anak-anak, maksud dari ayat tersebut ialah orang-orang yang memakan atau mengambil riba tidak dapat berdiri, melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan. Lantaran gila keadaan mereka yang demikian itu disebabkan mereka berkata atau berpendapat sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Nah, bagi orang-orang yang tetap memakan riba tersebut, maka orang itu adalah penghuni-penghuninya neraka. Nah, dari ayat tersebut kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya pertama, Allah telah mengharamkan riba. Yang kedua, Allah melarang kita untuk memakan riba. Yang ketiga, Allah mengancam kepada orang-orang yang melakukan riba setelah datang peringatan tersebut dalam ayat yang tadi ya, dalam ayat Al-Baqarah tersebut, ancamannya adalah sebagai penghuni neraka selama-lamanya. Nah, selanjutnya ada khiyar. Khiyar adalah pertama kan di penjual teruskan akad jual beli atau nah, khiyar bermanfaat kepada nah, dan ada beberapa manfaat. Nah, dalam jual beli khiyar itu dia juga harus ada manfaatnya karena dalam dua belah pihak itu ada untung, biar tidak ada terlalu banyak untung ataupun nah, yang menghindarkan terjadinya yaitu penjual dan penjual dan apa? Ya, pembeli. Nah, memperkecil kemungkinan adanya. Nah, terus penjual dan hati atau cermat. Lalu kirot ini ya modal. Nah, pembelian modal dari seseorang kepada orang lainnya. Budi ini dia ingin berjualan. Membuka misalnya toko, pinjam kepada siapa? Misalnya kepada Fadilah Kurnia Ilmi. Itulah yang dinamakan dengan kirot. Nah, untuk dijadikan modal akan dibagi sesuai dengan perjanjian. Jadi, ketika Budi dengan Fadilah Kurnia Ilmi saling harus bisa saling menguntungkan sesuai dengan perjanjian. Misalnya, Budi mengatakan kepada Fadilah Kurnia Ilmi, kalau saya meminjam
uang kepada kamu misalnya 10 juta, ya kan? Nanti kita akan berbagi keuntungan, misalnya setiap bulan sekali, ataupun 2 bulan sekali, gitu. Agar bisa saling-saling menguntungkan dan tidak ada yang saling merugikan. Nah, qirot dalam Islam hukumnya mubah atau boleh. Seperti jual beli tadi ya, dia mubah dan boleh. Bahkan dianjurkan sebab pada qirot terdapat unsur tolong menolong. Jadi kita kan sesama umat muslim itu kan harus saling tolong menolong. Nah, dalam qirot inilah kita bisa saling tolong menolong dengan sesama umat muslim. Nah, bisa dipahami? Bisa, Bu. Nah, itulah sedikit ya. Itulah penjelasan dari Ibu. Semoga anak-anak Ibu bisa memahaminya. Nah, lebih lanjutnya, kalian bisa membuka materi-materi yang dari misalnya dari Google, dari buku kalian itu harus bisa banyak, menurut saya ini harus bisa banyak ingin tahu gitu. Nah, sekarang Ibu ingin kalian membagi kelompok ya. Udahlah, nggak usah membagi kelompok. Kalian tulis di dalam double folio seperti itu. Harus bisa menjelaskan kembali secara singkat, ya kan? Lalu kalian seperti membuat skema ya, misalnya pengertiannya apa di bawah. Lalu perwakilan jelaskan kembali kepada teman-teman. Baik, sudah selesai waktunya. Siapa yang ingin menjelaskan? Bu, kalau misalnya mau bertanya boleh. Boleh. Tapi Bu, tadi saya mau bertanya. jelaskan dulu sedikit. Beli merupakan suatu untuk mendapatkan sesuatu atau tukar-menukar. Nah, hukum asal jual membeli ini adalah boleh atau mubah. Karena setiap orang Islam bisa melakukan akad ini ataupun tanpa ada efek apapun. Matikan itu. Matiin ya, Bu, itu, Bu. Baik. Terima kasih ya, Fadilah. Coba sampai di sini. Siapa yang ingin bertanya? Saya, Bu. Fadilah Kurnia Ilmi. Bu, saya mau bertanya, kenapa dalam jual beli itu harus ada akad? Kenapa nggak kita bilang, Bu, beli gitu, nggak usah harus ada akad-akad gitu. Akad itu bagaimana sih, Bu, gitu? Baik, terima kasih ya Dila karena sudah bertanya. Nah, tadi Dila bertanya dengan Ibu, kenapa harus ada ijab dan qabul dalam jual beli atau akad ya kan? Nah, Ibu jelaskan lagi sedikit ya. Ijab itu di hak penjual barang. Nah, lalu kabul dilakukan oleh pembeli barang. Jadi ada penjual dan pembeli. Nah, jadi ijab qabul itu ialah dapat dilakukan kata penyerahan atau penerimaan, atau dapat juga berbentuk tulisan seperti faktur, kwitansi atau nota lain dan lain sebagainya. Nah, urusan utama yang ada dalam jual beli ini adalah kerelaan dari kedua belah pihak dan pembeli, di mana kerelaan itu dapat dilihat dari akad dan ijab qabul harus diucapkan secara jelas. Nah, misalnya seperti
Budi nah jadi mereka saling tawar-menawar. Si Budi ingin si Citra ingin menaikkan harga tersebut. Misalnya harga sepatu tersebut 200.000. Nah, 200.000. Jadi si Fatma ini, Budi Fatmawati Dewi, bilang, udahlah Bu, 150 aja, tuh, biar jadi, gitu kan. Nah, apabila saling merelakan antara satu sama lain, ya kan, tidak ada di dalamnya itu riba, tidak ada dalam hati itu jengkel atau marah, terus mereka sah gitu kata, ya sudahlah Bu, kata 150. Dan jadi Fadila Kurniaulin ini dia dapat untungnya dan Budi Fatmawati Dewi mendapatkan harga yang apa yang dia inginkan. Nah, bila misalnya si Budi ini ingin minta memakai kwitansi, itu boleh saja. Nah, begitu. Itu sekilasnya seperti ijab dan qabul. Nah, mengerti anak-anak? Mengerti, Bu. Nah, baik, terima kasih. Nah, sekarang Ibu ingin pada kalian. Nah, coba pahami ya kata-kata Ibu. Nah, misalnya nih, dengarkan. Ada seorang anak perempuan, misalnya bernama Ratih, ya kan? Nah, dia ingin membeli handphone di toko seluler. Nah, untuk menjamin kualitas barang tersebut, pihak toko memberikan garansi selama 1 tahun. Nah, tadi kan kita belajar ada yang namanya jual beli. Yang pertama apa? Ada jual beli. Yang kedua ada ada khiyar. Nah, yang ketiga ada kirot. Dan keempat ada riba. Nah, itu kan kita jadikan menjadi satu pembahasan ya kan hari ini. Nah, di sini Ibu ingin bertanya tentang khiyarnya. Nah, jadi yang punya toko tadi khiyar apa? Khiyar majelis atau khiyar syarat atau khiyar IB atau khiyar ru'yah? Bu. Coba siapa yang bisa menjawab? Iya, Budi Fatmawati Dewi. Bu, ada masa tenggat waktunya, Bu. Kenapa? Karena ada masa tenggat waktu, jadi itu termasuk khiyar syarat. Syarat tersebut ialah khiyar syarat, ya kan? Karena dia menjamin gitu. Apabila ada kerusakan, tapi itu kerusakan dari HP tersebut ya, bukan karena rusaknya karena apa gitu. Nah, baik. Sampai di sini anak Ibu paham? Paham, Bu. Paham, Bu. Nah, jadi kesimpulannya anak-anak, nah dapat kita sambil dan ada hukum-hukumnya dalam Islam. Ada hukumnya, ada caranya, ada rukun, jenis-jenis syarat dan larangannya dalam kehidupan yang maka ancamannya adalah sebagai penghuni neraka selama-lamanya. Jadi dimanapun misalnya nanti kalian berbelanja dengan orang tua, itu harus kalian pergunakan apa yang harus bisa kalian bawa ke dalam kehidupan sehari-hari, implementasikan. Ya. Nah, baik, terima kasih anak-anak karena telah mengikuti pembelajaran. Dari pembelajaran hari ini, kita dapat bisa mengambil hikmah untuk dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari ya. Jadi, terakhir, yaitu untuk tugas kalian di rumah, kalian harus membuat
sebuah video pembelajaran atau praktek ya. Jadi nanti kalian terserahlah, kalian bagi aja kelompoknya, siapa-siapa aja. Mengenai materi hari ini, yaitu asidku fil akdi, jual beli hiyar, kirot, dan riba. Lalu dikumpulkan via email Ibu. Ibu ingin melihat praktek tersebut. Jual beli, hiyar, kirot, dan riba. Bagaimana kalian mempraktekkannya? Itu bisa di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi setelah pembelajaran hari ini, minggu yang akan datang, kita akan belajar tentang ariyah atau pinjam meminjam dan wadiah. Tolong anak-anak dibaca materi tersebut ya untuk minggu depan. Ya, Bu. Baik, terima kasih ya Dila karena sudah bertanya. Nah, tadi Dila bertanya dengan Ibu, kenapa harus ada ijab dan qabul dalam jual beli atau akad ya kan? Nah, Ibu jelaskan lagi sedikit ya. Ijab itu hak penjual barang. Nah, lalu kabul dilakukan oleh pembeli barang. Jadi ada penjual dan pembeli. Nah, jadi ijab qabul itu ialah dapat dilakukan kata penyerahan atau penerimaan, atau dapat juga berbentuk tulisan seperti faktur, kwitansi, atau nota lain dan lain sebagainya. Nah, urusan utama yang ada dalam jual beli ini adalah kerelaan dari kedua belah pihak dan pembeli, di mana kerelaan itu dapat dilihat dari akad dan ijab qabul harus diucapkan secara jelas. Nah, misalnya seperti Budi nah jadi mereka saling tawar-menawar. Si Budi ingin si Citra ingin menaikkan harga tersebut. Misalnya harga sepatu tersebut 200.000. Nah, 200.000. Jadi si Fatma ini, Budi Fatmawati Dewi bilang, udahlah Bu, 150 aja tuh. Biar jadi gitu kan. Nah, apabila saling merelakan antara satu sama lain, ya kan, tidak ada di dalamnya itu riba, tidak ada dalam hati itu jengkel atau marah, terus mereka sah gitu kata, ya sudahlah Bu, kata 150. Dan jadi Fadila Kurniaulini ini dia dapat untungnya dan Budi Fatmawati Dewi mendapatkan harga yang apa yang dia inginkan. Nah, bila misalnya si Budi ini ingin minta memakai kwitansi, itu boleh saja. Nah, begitu. Itu sekilasnya seperti ijab dan qabul. Nah, mengerti anak-anak? Mengerti, Bu. Nah, baik, terima kasih. Nah, sekarang Ibu ingin ada kalian. Nah, coba pahami ya kata-kata Ibu. Nah, misalnya nih, dengarkan. Ada seorang anak perempuan, misalnya bernama Ratih, ya kan? Nah, dia ingin membeli handphone di toko seluler. Nah, untuk menjamin kualitas barang tersebut, pihak toko memberikan garansi selama 1 tahun. Nah, tadi kan kita belajar ada yang namanya jual beli. Yang pertama apa? Ada jual beli. Yang kedua ada Ya. ada khiyar. Nah, yang ketiga ada kirot. Dan keempat ada riba. Nah, itu kan kita jadikan menjadi satu pembahasan ya kan hari ini. Nah, di sini Ibu ingin bertanya tentang hiyarnya. Nah, jadi yang punya toko tadi hiyar apa? Hiyar majelis atau hiyar syarat atau hiyar aibi atau hiyar ru'yah? Bu. Coba siapa yang bisa menjawab?
Iya, Budi Fatmawati Dewi. Bu, ada masa tenggat waktunya, Bu. Kenapa? Karena ada masa tenggat waktu, jadi itu termasuk hiyar syarat. Syarat tersebut ialah hiyar syarat, ya kan? Karena dia menjamin gitu. Apabila ada kerusakan, tapi itu kerusakan dari HP tersebut ya, bukan karena rusaknya karena apa gitu. Nah, baik. Sampai di sini anak Ibu paham? Paham, Bu. Paham, Bu. Nah, jadi kesimpulannya anak-anak, dapat kita sambil dan ada hukum-hukumnya dalam Islam. Ada hukumnya, ada caranya, ada rukun, jenis-jenis syarat dan larangannya dalam kehidupan yang maka ancamannya adalah sebagai penghuni neraka selama-lamanya. Jadi dimanapun misalnya nanti kalian berbelanja dengan orang tua, itu harus kalian pergunakan apa yang harus bisa kalian bawa ke dalam kehidupan sehari-hari, implementasikan. Ya. Nah, baik, terima kasih anak-anak karena telah mengikuti pembelajaran. Dari pembelajaran hari ini, kita dapat bisa mengambil hikmah untuk dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari ya. Jadi terakhir yaitu untuk tugas kalian di rumah, kalian harus membuat sebuah video pembelajaran atau praktek ya. Jadi nanti kalian terserahlah kalian bagi aja kelompoknya siapa-siapa aja mengenai materi hari ini yaitu asidku fil akdi, jual beli hiyar kirat dan riba. Lalu dikumpulkan di via email Ibu. Ibu ingin melihat praktek tersebut. Jual beli, hiyar, kirat dan riba. Bagaimana kalian mempraktekkannya? Itu bisa di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi setelah pembelajaran hari ini, minggu yang akan datang, kita akan belajar tentang ariyah atau pinjam meminjam dan wadiah. Tolong anak-anak dibaca materi tersebut ya untuk minggu depan. Ya, Bu. Baik, sekian materi Ibu yang bisa Ibu ajarkan hari ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf apabila ada kata-kata Ibu yang salah dan apabila ada yang kalian tidak suka dari materi Ibu hari ini, Ibu mohon maaf. Semoga kita bisa selalu sehat dalam masa COVID ini ya. Ibu hamdalah kita bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Ibu. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.